adik-adik, shalom anak-anak hebat, shalom anak-anak terang. Wow, sebelum kita ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak terang, ini Tuhan kami anak-anak hebat, kami mau mengikut Tuhan, ajar kami Tuhan. Hari ini kami akan buka Tuhan hati kami selebar-lebarnya, telinga kami Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu. Kami juga mau Tuhan kasih pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kami siap untuk beribadah hari ini, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, sama-sama adik-adik kita bilang amin. Wah adik-adik semua, yuk kita akan yel-yel dulu adik-adik. Mulai dari kelas Kiki dan Kimo ya. Yuk kita mulai dari bawah, yang semangat yuk. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Sekali lagi dipimpin oleh teman kalian ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Nah sekarang kita akan yel-yel Ejen. Mana Ejen suaranya? Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen siap, gerak. Ejen, Era Generation hebat. Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Ejen siap, gerak. Ejen, Era Generation hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, sekarang kita akan deklarasi anak-anak hebat. Dipimpin dulu oleh teman kalian. Halo teman-teman, nama saya Jamie. Ayo kita deklarasi anak hebat. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita satu kali lagi dengan mantap. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Tepuk tangan semuanya anak-anak hebat, anak-anak terang. Sama-sama bilang dong, aku anak terang. Aku anak terang. Oke adik-adik semua, kita akan nyanyi pujian ini ya adik-adik ya. Pujian ini berkata kita adalah anak-anak terang adik-adik. Kita mau bilang kalau Tuhan itu terang, makanya kita jadi anak terang. Kita jadi anak yang hebat karena Tuhan hebat. Kita mau lari sama Tuhan, kita mau lompat untuk Tuhan. Siap Kak? Siap. Ikuti gerakan kakak-kakaknya ya adik-adik ya. Dengan semangat kita akan memuji Tuhan. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump into the dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Katakan Tuhan terang. He is the light. He is the light. He is the light.
into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Katakan you are the light. You are the light. You are the light. Tunjuk kanan kirinya. You are the light. The light. I am the light. I am the light. I am the light. I am the light. The light. Sekali lagi adik-adik kita loncat. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump up from the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Run to Jesus and give him your heart. Sekali lagi, run to Jesus and give him your heart. Yuk adik-adik, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau kasih yang terbaik, kita mau kasih telinga kita buat Tuhan, mata kita buat Tuhan, buat terima semua firman Tuhan hari ini. Udah siap buat dengerin firman Tuhan? Wah, semuanya siap ya. Yuk kakak ajak kalian buat bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita nyanyiin dari awal ya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Ayo adik-adik hebat, katakan sekali lagi. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa.
Terima kasih Tuhan, kalau kami, adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen mau terus berdoa, karena kami percaya waktu kami berdoa, ada kuasa Tuhan yang sempurna, ada mujizat Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan, Engkau selalu dengerin doa setiap kami. Sebentar, kami mau dengerin firman-Mu, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Pasti semua adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak untuk sama-sama deklarasi ya. Adik-adik semua yang di rumah bareng-bareng sama kakak ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Wah, luar biasa, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan semua. Wow. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang raja. Tentang apa adik-adik? Raja. Wah, kira-kira nih kalau menurut adik-adik apa sih ciri-cirinya raja? Harus kayak gimana? Besar badannya, terus harus gagah, pakai mahkota, atau mungkin ada kumisnya. Wah, atau mungkin bajunya indah. Wah, pasti yang di bayangan kita seperti itu ya adik-adik ya. Raja itu seorang yang gagah, jago perang, badannya besar, pakai mahkota, bajunya indah dan macam-macam. Tapi hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja yang masih kecil. Hah? Masih kecil? Iya adik-adik. Raja ini masih berusia 8 tahun. Coba di sini siapa adik-adik yang usianya 8 tahun boleh angkat tangan? Ada ya. Tuh, masih 8 tahun adik-adik. Tapi sudah menjadi raja. Namanya Raja Yosia. Wah, kita mau dengar ya ceritanya seperti apa sih? Sok adik-adik sekarang siapkan tubuhnya, duduk dengan manis, kita mau saksikan yang satu ini. Kisah tentang Raja Yosia. Pada suatu hari hiduplah seorang raja di kerajaan Yehuda. Namanya Raja Yosia. Raja Yosia baru berusia 8 tahun waktu diangkat menjadi raja. Raja Yosia hidup benar seperti Daud nenek moyangnya. Raja Yosia bertumbuh semakin dewasa dan pada suatu hari raja menyuruh pegawai kerajaan bernama Safan untuk pergi ke bait Tuhan. Raja menyuruh Safan untuk menemui imam besar dan meminta imam besar untuk menyerahkan uang persembahan yang dikumpulkan rakyat untuk perbaikan bait Tuhan. Sebab pada waktu itu bait Tuhan terlantar dan rusak. Orang-orang tidak beribadah kepada Tuhan. Uang itu diberikan ke tangan para pekerja yang jujur dan diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan dan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Pada waktu itu imam besar Hilkia juga menyampaikan pada Safan bahwa dia telah menemukan sebuah kitab yang berisi perintah Tuhan. Kemudian Safan membawanya kepada Raja Yosia dan membacakannya. Raja terkejut dengan isi kitab itu. Tuhan menegur bangsa Israel karena telah menyembah berhala. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Waktu itu Raja Yosia langsung mengoyakkan pakaiannya dan menyesal atas kerajaan Israel yang telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan mendengar doa Raja Yosia dan mengampuni kerajaan Yehuda.
Nah, adik-adik tadi sudah saksikan kan kisah tentang Raja Yosia. Dia dari umur 8 tahun sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai akhirnya dia melakukan satu perubahan. Dia membersihkan bait Allah, dia memperbaiki bait Allah. Mengapa? Karena Yosia sangat mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan sangat apa? Mengasihi Tuhan. Kenapa Yosia bisa mengasihi Tuhan? Karena Yosia mau mempersembahkan hidupnya. Yosia mau menjadi terang. Yosia mau mengikut Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar nih adik-adik. Selama 3 minggu ini nanti kita akan belajar bagaimana kita mengikut Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bagiin langkah yang pertama. Bagaimana kita semua bisa sama-sama mengikut Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia tadi. Yaitu dengan berdoa. Dengan apa adik-adik? Dengan berdoa. Siapa di sini adik-adik yang suka berdoa? Boleh angkat tangannya? Wah, semua suka berdoa ya. Mungkin doa apa aja? Doa mau makan. Doa apa lagi? Doa mau tidur. Doa apa lagi? Doa mau main misalnya ada ya. Doa apapun kita harus suka berdoa. Kenapa adik-adik? Karena berdoa itu berarti kita berbicara dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Karena kayak yang tadi kakak bilang, waktu kita mau mengikut Tuhan tuh kan berarti kita berjalan ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Coba kalau adik-adik misalnya mau pergi ke satu tempat dan berjalan bareng sama teman-temannya. Di tengah jalan ngobrol nggak? Pasti ngobrol ya. Nggak mungkin misalnya adik-adik mau pergi atau sama keluarga mau pergi ke satu kota. Tapi di sepanjang jalan nggak ngobrol. Diam aja, diam-diam. Pasti nggak seru ya. Pasti di tengah jalan ngobrol. Nah sama, waktu kita mengikut Tuhan, waktu adik-adik berjalan bersama Tuhan, salah satu cirinya adalah berkomunikasi atau berdoa. Makanya hari ini kakak mau ajarin nih, waktu kita mau mengikut Tuhan, kita pasti akan suka ngobrol sama Tuhan. Atau adik-adik akan suka berdoa sama Tuhan. Nah sebelum kakak lanjutin, kita mau main games dulu nih adik-adik. Siap semua main games ya? Yang siap bilang siap. Ayo sama-sama kita main games dulu ya. Nah adik-adik kita mau main games. Nama gamesnya itu Whisper Challenge. Bukan deh, tebak gerak ya. Nama permainannya tebak gerak. Nah nanti hari ini kakak ditemenin sama Kak Devi, Kak Rima, dan Kak Rika. Nah gimana cara permainannya? Nanti kita akan contohin dulu. Tapi adik-adik boleh nih ajakin kakak, ajakin adik, ajakin encus, ajakin mbak, ajakin engkong, ajakin mak, ajakin aja semuanya biar banyak ya. Nah kalian bikin barisan kayak gini. Nanti orang kedua hadapnya ke kakak kayak gini. Ke yang ngasih clue nih. Nah orang kedua, ketiga, keempat sampai belakang harus munggungin Kak Devi. Jadi semuanya harus ini ya, berpunggung-punggung gitu. Nah adik-adik boleh bebas pilih satu orang pemimpin ya. Misalnya kayak Kak Feli ya. Misalnya kakak kalian atau kalian pengen jadi pemimpinnya boleh. Kalian siapin 5 kata. Nanti Kak Feli akan kasih 3 contoh katanya ya. Gimana cara mainnya? Kita lihat ya. Gini cara mainnya. Oke. Kakak-kakak siap? Siap. Oke. Gerakan yang pertama. Jangan bersuara ya adik-adik ya. Nanti orang yang terakhir tebak gerakannya apa. Betul, gerakannya apa kakak-kakak? Lipat tangan. Oke, contoh yang kedua ya, Contoh yang kedua. Adik-adik ada yang tahu nggak kakak tadi ngomong apa? Tetot. Bukan lipat
adik-adik bukan lipat rambut, yang benar itu ikat rambut. Nah tadi salah di siapa ya kira-kira ya? Gak apa-apa. Satu contoh lagi. Ketiga ya. Betul. Apa kakak-kakak? Minum air. Nah gitu adik-adik cara mainnya. Kalian ajakin ya mama papa yang tadi kakak udah sebutin. Oke, selamat bermain. Wah, gimana adik-adik? Bisa nggak tadi waktu main games? Wah, pasti awal-awal mungkin perintahnya gimana ya, tapi waktu kita sudah lakukan pasti kakak percaya semua bisa ya. Nah, berdoa itu sama seperti games tadi adik-adik. Waktu kita berdoa, kita jadi tahu apa perintah Tuhan. Tadinya mungkin kita nggak tahu Tuhan mau apa ya. Tapi waktu adik-adik suka berdoa, adik-adik jadi tahu, oh Tuhan mau. Tiba-tiba mungkin adik-adik lagi berdoa. Terus dalam hati adik-adik digerakin sama Tuhan. Atau digerakin oleh Roh Kudus untuk mengampuni. Untuk memberi mungkin. Atau untuk berdoa buat seseorang. Buat teman, buat mama papa. Buat kakak adiknya mungkin yang lagi sakit. Nah, waktu adik-adik berdoa. Waktu kita semua berdoa. Kita jadi tahu perintah Tuhan. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Sama seperti Raja Yosia tadi. Waktu Raja Yosia dari kecil, dari umur berapa tadi adik-adik? Berapa ada yang masih ingat? 8 tahun ya. Dari umur 8 tahun Raja Yosia mencari Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa. Sampai akhirnya Raja Yosia tahu bahwa Tuhan mau supaya bait Allah dibangun kembali, bait Allah dibersihkan dari yang tadi tuh ada sarang laba-laba, ada yang udah pada jadi reruntuhan, dibangun lagi. Kenapa bisa tahu? Karena Raja Yosia berdoa. Jadi hari ini waktu adik-adik semua senang berdoa, waktu adik-adik semua rajin berdoa, adik-adik bisa tahu Tuhan pingin apa ya, Tuhan mau ngapain ya, Tuhan suruh saya berbuat apa ya, jadi tahu. Nah sebelum kakak lanjutkan lagi, kita mau ada satu simulasi ya, nanti kita akan sama-sama belajar satu hal yang menarik juga nih dari simulasi ini. Siap ya, sama-sama kita mau saksikan simulasi yang satu ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan bikin satu simulasi ya. Ini itu seperti kehidupan kita. Warna-warni dan mungkin tidak beraturan. Nggak indah ya. Nah lalu kita akan tuangkan air. Air ini seperti doa. Kita taruh di tengah-tengahnya. Kita taruh doanya. Kita terus berdoa. Kita terus berdoa. Kita lihat apa yang terjadi nih adik-adik. Wah adik-adik lihat mulai ada perubahan ya. Mulai ada sesuatu yang bergerak adik-adik. Mulai ada sesuatu yang berubah. Memang gak cepat. Doa itu memang waktu kita berdoa gak bisa langsung pingin kelihatan hasilnya. Tuhan saya udah berdoa buat mama saya. Kok mama saya gak berubah? Tuhan saya berdoa buat sekolah saya kok gak berubah? Mungkin perlahan-lahan. Tapi sekarang adik-adik lihat seperti apa? Wow, udah indah ya. Bagus ya. Jadi warna-warni. Jadi sesuatu yang indah. Doa pun sama seperti itu. Awalnya kita mungkin tidak melihat satu perubahan, tapi percayalah waktu adik-adik terus berdoa akan ada sesuatu yang berubah dan menjadi indah. Wah adik-adik luar biasa banget ya tadi simulasinya ya. Waktu pertama dituangin kan itu seperti doa ya. Sepertinya nggak terjadi apa-apa. Tapi waktu itu terus dituangin, tiba-tiba mulai ada pergerakan,
mulai ada sesuatu yang berubah dan akhirnya menjadi apa? Indah, menjadi bagus kan tadi jadi warna-warni gara-gara berdoa. Jadi dengan kita berdoa, kita itu dapat mengubah sesuatu yang tadinya nggak ada apa-apa, yang tadinya mungkin acak-acakan, amburadul, nggak indah, bisa jadi sesuatu yang indah. Adik-adik, kakak mau ajak kita semua hari ini, yuk jadi anak-anak yang suka berdoa. Mungkin adik-adik saat ini ngelihat mungkin keluarganya sepertinya nggak indah. Keluarganya mama papa suka berantem. Koko suka main terus di luar nggak pernah pulang-pulang. Atau Cici suka marah-marah di rumah. Atau Dede suka ngacak-ngacak rumah. Susah disuruh beresin. Tapi waktu adik-adik mau berdoa, nanti Tuhan yang akan mengubahkan semuanya. Atau mungkin adik-adik saat ini lihat, aduh Kak, nilai-nilaiku semuanya jelek. Tapi waktu adik-adik suka berdoa, kayak tadi ya, yang poin awal kakak ceritain ya. Waktu kita berdoa, tiba-tiba apa? Tuhan akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Nanti waktu kita berdoa, Tuhan nilai saya Tuhan jelek, Tuhan gimana saya nggak ngerti pelajaran ini Tuhan. Tapi waktu adik-adik suka berdoa, Tuhan akan kasih tahu, oh caranya gini, belajarnya seperti ini. Harus misalnya kurangin main gamenya, kurangin nontonnya, tidur lebih cepat biar nanti bisa bangun lebih awal supaya bisa belajar lagi. Dan nanti waktu adik-adik suka berdoa, nanti Tuhan akan mengubahkan. Wow, dahsyat ya. Hari ini kita belajar sesuatu tentang kuasa doa. Bahwa mengikut Tuhan artinya kita akan jadi suka berdoa. Sekali lagi kakak ulangi ya. Dengan mengikut Tuhan artinya kita akan suka berdoa. Orang yang suka berdoa dia mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan akan suka berdoa. Jadi sama-sama belajar bahwa kita mau jadi anak-anak yang suka berdoa. Shalom adik-adik semua, saatnya kita akan pedang roh. Wah, adik-adik semua pasti semangat ya. Kita akan menerima pedang roh yang baru yang akan kita hafalkan sepanjang minggu ini. Nah, sebelumnya adik-adik kita akan lihat dan saksikan dulu teman-teman yang sudah presentasi pedang roh dari minggu yang lalu. Kita lihat yuk. Yesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah menjadi anak terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wow, luar biasa adik-adik semua. Kakak percaya adik-adik semua adalah anak-anak terang ya. Karena adik-adik semuanya sangat-sangat memperhatikan firman Tuhan. Nah, adik-adik yuk kita perhatikan pedang roh yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Ikuti kakak ya. Dan kakak-kakak di belakang juga akan mengikuti adik-adik ya. Oke, 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oke adik-adik, sedikit panjang kali ini kita akan sekali lagi seperti tadi ya adik-adik ya. Nanti setelah itu kita bersama-sama. Oke kakak-kakak, seperti tadi ya, ikuti kakak dulu. Oke, 1, 2, 3. Yeremia 29
ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. maka aku akan mendengarkan kamu. Oke adik-adik, sekarang kita bersama-sama. Yuk bangkit berdiri yang belum berdiri dari tadi, yang Yuk, masih berdiri duduk. yuk. Berdiri. Oke, kita sama-sama ya Kak ya. Sudah hafal ya dari awal sampai akhir. Oke. Pasti bisa. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wow, luar biasa adik-adik semua, hebat ya. Kiki Kimo Agent, semuanya anak-anak terang yang senang menghafalkan firman Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan yang kita dengar ya, firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Jati. Tadi kita dengar kalau Raja Yosia itu bisa jadi raja yang hebat. Walaupun umurnya masih kecil, dia mengikut Tuhan. Dia jadi anak terang karena apa adik-adik? Karena dia senang berdoa. Waktu berdoa Tuhan mendengarkannya dan Tuhan menjadikan dia orang yang hebat adik-adik, memberikan petunjuknya apa yang harus dilakukan oleh Raja Yosia. Adik-adik juga gitu ya. Adik-adik waktu kita terus mengikuti Tuhan dengan berdoa, adik-adik akan dikasih tahu apa yang harus adik-adik lakukan setiap harinya. Amin. 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 Nah adik-adik hafalkan pedang roh ini dan videokan, langsung kirim ke grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik semua, semangat terus menghafalkan pedang roh. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, hari ini ibadahnya udah selesai ya. Tadi kita sudah sama-sama muji Tuhan, sama-sama kita dengarkan firman, main games, lihat simulasi. Nah hari ini kakak ajak kita semua sama-sama berdoa ya. Adik-adik yang di rumah ikuti kakak berdoa ya. Yuk sama-sama ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar untuk dapat setia berdoa. Kami mau Tuhan mengikut Tuhan dengan segenap hati, yaitu dengan kami setia berdoa. Kami percaya Tuhan, waktu kami setia berdoa, kami akan mendengar suara Tuhan, dan kami akan melihat ada perubahan yang terjadi melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua saat ini angkat tangannya. Kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Saat ini adik-adik terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran, diberkati keluargamu, diberkati teman-temanmu, pergaulanmu, sekolahmu, nilai-nilaimu, dan apapun yang engkau lakukan Tuhan jadikan berhasil. Engkau menjadi seorang pendoa, engkau menjadi anak-anak yang suka berdoa, engkau jadi anak-anak yang dapat mendengar suara Tuhan, dan percayalah melalui doa-doamu, keluargamu diubahkan, nilai-nilaimu diubahkan, sekolahmu diubahkan, lingkunganmu diubahkan. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mau kreativitas ya. Kita mau bikin apa ya kira-kira? Tadi kita ngebahas tentang doa. Jadi kita mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan tangan. Nah kita mau bikin ini ya.
Nah sebelum kita mau gunting, kita sekarang mau mewarna dulu ya. Nah adik-adik boleh siapkan pensil warnanya. Yuk yang belum siapkan pensil warnanya boleh minta papa mamahnya atau ambil sendiri ya pensil warnanya ya. Yuk kakak tunggu ya, adik-adik sekarang ambil dulu pensil warnanya. Nah adik-adik yang pertama ininya kertasnya semuanya diwarna ya. Nah warnanya itu bebas sesuai yang adik-adik mau. Nah, warnanya gak usah harus sama seperti warna yang kakak bikin. Adik-adik pengennya warna apa? Nah semuanya diwarna ya, gambar semuanya diwarna. Yang ini diwarna, rumah juga, Alkitab, yang buku, tangan semuanya diwarna. Nah kalau sudah diwarna, ini kakak punya yang sudah diwarna. Nah seperti ini hasilnya, semuanya sudah diwarna. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita gunting. Nah guntingnya yang rapi semuanya digunting satu-satu. Nah buat adik-adik yang belum bisa menggunting sendiri, bisa minta tolong mama papahnya ya, atau minta tolong kakaknya untuk bantu menggunting semuanya. Nah ini kakak punya yang sudah digunting ya, seperti ini. Nah sekarang kita mau ngapain lagi? Nah ini kakak di sini ada guntingnya. Ini tentang buku. Terus ada makanan juga, ada rumah juga, ada Alkitab juga. Nah kalau adik-adik mau menggambar misalnya, aduh Tuhan aku mau berdoa, aku pengen banget punya sepeda. Adik-adik boleh gambar sepeda dan nanti sepedanya diwarna. Terus digunting ya, jadi bukan hanya yang di sini saja, tapi sesuai dengan adik-adik yang mau didoakan apa, adik-adik bisa gambar, lalu nanti adik-adik warna, gunting, dan tempel di sini. Nah sekarang kita mau tempel ya, kita mau tempel satu-satu setiap gambar yang mau kita doain. Nah tadi Karima sebelum makan pasti berdoa, adik-adik juga kan sebelum makan pasti berdoa, kita tempel. Terus Karima sebelum baca Alkitab waktu saat teduh juga berdoa dulu. Nah habis baca firman Tuhan juga berdoa. Nah buat adik-adik, aduh aku ngalamin kesulitan nih dalam pelajarannya susah-susah sekarang, di semester sekarang susah. Adik-adik jangan lupa, adik-adik bawa di dalam doa juga. Terus aku juga mau berdoa buat rumah, buat keluarga, supaya di keluarga kami semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, supaya pekerjaan mama papa tetap lancar, adik kakak tetap rukun, ditempel juga. Nah untuk adik-adik yang pengen pergi liburan boleh dibikin tempat liburannya apa, digambar terus nanti tempel di sini ya. Nah setelah itu nanti bagian tangannya juga ditempel bagian sini ya. Ini ada bagian putihnya dilipat, nanti terus kasih lem dan ditempel di sini. Nah seperti ini. Nah bro, hasilnya jadi apa yang kita doakan kita tempel di dalam doa, kita bawa ke dalam doa. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik ya. Nah hasilnya jadi seperti ini ya. Nih kalau dibuka tadi yang kita tempel, kita semua yang tadi kita gunting itu kita tempel di sini. Jadi apa yang tadi adik-adik mau doakan ditempel di sini. Nah, adik-adik kalau kita lihat kreativitas ini, kita jadi ingat satu hal ya, untuk kita terus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mau mencari kehendak Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, terutama nih sekarang kan kita masih ada di ibadah Januari, bulan Januari, dan kita mau terus berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta kehendak Tuhan, minta suara Tuhan lewat doa kita untuk menuntun kita sepanjang tahun ini. Semangat ya adik-adik ya. Nah sebelumnya kita mau lihat ya kreativitas adik-adik yang minggu lalu bagus-bagus loh, dilihat ya.